4 kan begitu. Sehingga teman-teman kerja di perpustakaan itu juga sampai jam 4, jangan sampai juga melampaui itu. Itu maksud saya, Pak Filemon. Oke, terima kasih. Baik, Pak Oren, silakan Pak Oren memberikan tanggapan Pak. Ya, untuk pengurangan jam mengakomodir mahasiswa bisa masuk perpustakaan itu, kalau pengalaman atau pengamatan kami sih bahwa tidak semuanya kan dosen atau dia satu hari itu dari jam 8 sampai jam 4, bahwa mereka tidak semuanya belajar kan Pak Ketua. Jadi ada mungkin sini itu hanya satu mata kuliah atau dua begitu, sehingga mereka dari jam 8 sampai jam 4 itu banyak jam kosong. Kalau menurut jadwal tidak mungkin harusnya, kecuali dosennya nggak masuk. Tapi kalau berdasarkan jadwal itu sudah full, tidak ada waktu kosong. Kalau berdasarkan jadwal nih, kecuali kalau dosennya yang nggak masuk. Hari Senin jam kedua. Ya itu kan sudah dipastikan kan untuk kegiatan, gitu ya. Tapi bagaimana Pak Afif? Pak Afif, Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi usul dari Pak Ketua ini saya kira baik ya. Jadi akumulasi dari setiap dosen itu bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk masuk ke perpustakaan. Itu cara pertama. Yang kedua adalah bagi saya itu metode yang sudah dipaparkan oleh Pak Bukan Satu itu sangat baik. Jadi mengenai kapan ke perpustakaan dan sebagainya, sebenarnya tergantung daripada cara dosen mengajar. Berapa waktu yang dipakai untuk, kan tidak semua dosen harus masuk ke kelas mengajar A sampai Z dan sebagainya. Tapi ada waktu-waktu di mana masih di tempat mengajar, belajar tentang topik-topik yang sudah dibahas. Jadi itu bagi saya lebih fleksibel. Fleksibel artinya bahwa masih naik masuk dalam kelas, dia tahu apa yang dia harus buat. Kalau untuk kita misalnya kita wajibkan itu nampaknya oke, mungkin baik, tapi bagi saya itu mereka masuk dengan apa semacam kesadaran, oh ini ada tugas saya harus kerja. Ini jauh lebih baik. Jadi bagi saya kembali kepada bagaimana cara dosen mengajar. Mungkin Pak Ketua bisa sedikit menjelaskan mengenai metode mengajar yang kemarin kita bahas, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, ini saya sudah tampilkan. Jadi teman-teman kan bisa kuliah itu satu bentuk pembelajaran. Kalau di usulan Pak Ketua tadi bisa ke praktik kerja, maksudnya kalau Pak Malik mengajar hermeneutika, praktik kerja langsung di sini saja, nggak usah di kelas. Misalnya suruh cari buku nih, buat praktik kerja menafsir apa, ada buku-buku referensi, langsung di perpustakaan, jadi nggak usah di kelas. Jadi perpustakaan itu aktif. Atau penelitian, misalnya dosen meminta satu proyek kerja disebut dengan kerja kolaboratif, mahasiswa 3 orang menghasilkan satu artikel, di perpustakaan suruh kerja, cari baca buku. Jadi dosen sambil dia memerintahkan mahasiswanya menulis, dosen bisa menulis. Jadi dia tidak boleh keluar, itu pun masuk dalam satuan pembelajaran sebenarnya. Jadi kita tidak melulu harus di ruang kelas masuk, tidak